Gua Paul. Gua Digo. Dan gak semua wibu no life. Tapi yang no life pasti wibu. Wah. Pasti wibu. Pasti wibu. Ini apa tuh no life? Berarti gak punya hidup gitu ya? Iya. Gak punya kehidupan. Gak punya kehidupan. Gak pernah megang rumput. Gue juga gak megang rumput. Ngecek rumput maksud tuh kan? Kalau misalnya Iya, kena kayak- matahari sakit kulitnya. Tadi belibet lagi. Tadi kita udah kekat loh, tadi ada technical problem. Belibet juga, sekarang belibet juga. Ya, mungkin bersosialisasinya awkward. Iya gitu ya. Punya waifu. Itu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalnya suka aja. Oh, lu punya waifu? Ya punya lah. Pasti punya ya? Berarti lu wibu dong? Lu wibu gak? Saya wibu dan saya bangga. Apakah lu wibu? Nah, tapi gue mau ngaku wibu, gue pengen tau dulu wibu tuh sebenarnya gimana definisi. Kita udah kemana-mana nih wibu, di mana-mana di internet. Wibu, apalagi kata ya? Wibu, Otaku sama anime lover palingnya kayak atau novel, manga reader. Banyak banget lah istilahnya. Jadi wibu tuh apa sih? kayak wibu kan kalau nggak salah tuh dari bahasa wiabu ya. Webu, Weabu. sana gitu ya. Artinya ya sangat suka sama anime bukan sih? Sangat suka anime, Sangat spesifik, sangat anime suka doang. anime ya kan? Soalnya kalau misalnya kita ngomongin awalnya kan otaku kan kalau bilangnya kan. Tapi kan otaku kan suka Jepang in general bukan sih? Suka Jepang in general terus ada terms baru buat wibu, buat suka anime. Soalnya kan kayak manga reader nggak pernah ada terms sendiri manga reader gitu. Iya, jadi tapi arti kata tuh dari mana? Wibu. Wiabu, ya. We are Wiabu kan. Iya. Dari mana? Coba Bunyi-bunyian apa? Ibu, Bapak yang di belakang gimana, Pak? Oke. Ya, sambil dicari. Ya, dulu wibu tuh kayak itu nggak sih, kayak bahasa buat ngatain orang kan? Iya, kayak itu konotasinya negatif gitu kan. Iya kan? Sekarang bisa di mana-mana tuh kayak gue wibu nih, ngewibu nih gitu-gitu. Lu suka anime tuh harusnya lu wibu gitu. Iya, Lu suka kayak Jepang lu wibu gitu. Manga aja Jepangan kayak lu suka, bahkan lu suka mungkin kayak style Jepangannya. Atau lu mungkin bisa bahasa Jepangnya dibilang wibu. Padahal nggak salah gitu. Iya kan? Iya, kayak nggak tahu kayak sekarang dari dulu mungkin negatif banget kalau dikata wibu kan lu kayak lu menyudutkan orang gitu. Iya. Kayak lu Soalnya pokoknya jadi- itu kayak kata hinaan, tapi sekarang jadi Iya. ya Dulu udah tuh- gitu loh. Mungkin karena dulu tidak sepopuler itu kali ya. Anjing kayak dulu tuh gue nggak bisa dengan apa ya, dengan santai gitu nge-story apa ke sosial media gue lagi nonton anime apa gitu-gitu. Iya, gue Ngikutin juga anime nggak bisa. Misalnya One Piece chapter berapa gitu-gitu Iya, tuh. Dulu Kayak- tuh namanya closet anime fan. Gitu dulu ya. Closet. Soalnya nggak pernah nge-share kan, takut Iya. dijudge. Tapi ya lama-lama mulai populer aja, nggak tahu, nggak kerasa ya tiba-tiba kayak mungkin public figure gitu-gitu mulai pada nge-blast ya, mereka nonton anime ini, mereka ini terus kayak lama-lama jadi kayak bagian dari sosial aja gitu. Iya, anime is cool now jadi kan. Iya, it's cool. Lu nonton anime tuh pasti ya udah gitu. Iya, lu keren kayaknya. gitu. Ih, nontonin kartun. Kartun aja. Kartun. Anjing. Kartun anak kecil gitu. Iya kan, pasti anime is for kids. Iya Iya. dulu. Wah, anak kecil banget dulu nonton One Piece, emang isu-isu anak kecil. Perbudakan, pirating. Iya. Piracy gitu. Emang anak Nonton- kecil. Nonton Naruto gitu kan, cerita Iya. tentang Bunuh-bunuhan. anak yang dijauhi dari masyarakat, Dari masyarakat tuh. dikucilkan kan, Bukan. korupsi Iya. dan Kayak Sasuke yang keluarga dibantai semua. iya. Apakah itu isu anak kecil, teman-teman? Nggak ada. Apa Apa nih? Jadi wibu itu dari budaya orang-orang barat yang mereka Ah. itu sangat menyukai budaya populer Jepang. Oh, Itu Pak pertama Kocan kali Jepang. digunakan di forum bernama 4chan. 4chan. Kocan tuh apa? 4chan tuh ya Gua pernah kayak denger deh. Reddit versi dulu gitu loh. Iya, khusus- Kayak Kaskus gitu. Tapi khusus di Jepangan. Sharing gambar gitu. Di Jepangan. Iya, gitu. Enggak Enggak juga, kayak emang buat media sharing aja. Oh, Oh gitu ya arti iya, wibu ya. tapi barat jatuhnya dari barat ya. Iya. Terus Oh. mulai ya wibu terus diserap bahasa sama Indo wibu, WIBU dipermudah jadinya. lah, diserap sama Ah, Indonesia. ah. Jadi lu dulu udah suka sama anime? Iya, bahkan sebelum gua kayak nyadar, bahkan sebelum ada terms wibu, sebelum ada terms otaku aja kayak pasti nonton anime kan di TV lah, kurang lebih lah. Masih ini ya cerita gimana lu bisa nonton anime dan segala macam? Ya inget dikit lah, karena dulu kan balik lagi kayak gue bilang nggak terlalu nyadar kan, kayak yaudah di TV disuguhinnya apa gue tonton gitu. Ya dulu kan zaman dulu ya, sebelum Naruto bahkan ya ada Inuyasha,
Doraemon anime kan. Doraemon anime. Iya, kayak gitu-gitu. Shinchan anime kan. Cincin anime. Ya, kayak gitu-gitu. Tapi dulu kan belum ada terus ya, masih kecil juga, kita masih SD aja. 2000 berapa? 2000-an ya, 2000-is kan. Iya. Ya barulah kenal Naruto di kelas 3 SD, gue inget banget. Berarti yang bikin lu suka sama anime itu Naruto? Naruto yang ngebridgingin gue, Naruto One Piece. Ya standar sih pasti. Naruto sama One Piece. Pokoknya dari dua itu yang muncul gitu, muncul di TV, di Global TV waktu Global TV ya. sore-sore, inget banget gue. Terus Ya udah mulai dari situlah kayak nggak tahu kenapa ya keserap banget gitu Naruto tuh, kayak nyangkut banget buat sebagian, pasti bukan gue doang sih, pasti buat sebagian, mungkin termasuk lu juga pasti. Nyangkut banget sampai gede sampai sekarang gitu kan. Se impactful itulah, sangat berpengaruh itu anjir. Masuk ke ya habis itu mau nyoba nonton yang lain, baca yang lain. Apa? Coba Ya, dong, bisa nggak lu ya? ceritain gue kayak journey-nya gimana? Lu bisa sampai jadi Gue jenis anime gue membosankan sebenarnya. journey Lumayan mainstream aja pasti tadinya. Kan gue dapat racun anime kan dari kalian ini. nih. Sama orang-orang yang di luar kamera ini lah, di luar tempat ini lah. Iya gitu-gitu aja. Ya baca Naruto. Gue namatin Naruto tuh bukan nonton gitu, baca makanya karena penasaran banget tuh. Habis itu gue ada sempat waktu vakum lah, hiatus lah kalau kata penulis manga kan hiatus kan. Gue hiatus sama lah, nggak ngikutin anime lagi. Tahun berapa tuh? Apa ya? Kuliah nggak ya? Nggak, kayak kuliah. SMA tuh gue mulai jarang lah. Mulai jarang banget. Gitu. Ya, membosankan. Ntar seiring berjalannya ini, gue cerita lagi, siapa tuh gue inget ya, gue lupa. Gak apa-apa. Bolong-bolong gue ingetnya tuh bolong-bolong gitu loh, kayak gini nih. Terus selama itu gue ngapain? Apa gue nonton lain apa enggak tuh gue lupa jujur. Lu gimana? Oh, kalau gue Lu pasti awesome cerita lu sih. Gue inget kalau cerita anime journey gue inget. Awesome kan, inget. Ada, tau gak sih kalau misalnya dalam kayak udah kayak film gitu loh, ada beginning, ada klimaks, ada downfall. Naik, gitu. Jadi kebagi gitu. Mirip-mirip lah, tapi gue nggak hitung kayak gue nonton Doraemon, Shinchan dan segala macam, nggak gue hitung lah, karena kan itu ya nggak tahu sih, karena ya udah gitu, udah gitu. Oke. Anime pertama yang gue beneran nonton dan akhirnya gue nonton sampai tamat, Dragon Ball. bukan, dan itu juga bukan Naruto. Yang bikin gue suka anime bukan Naruto. Apa tuh? Ada anime tua namanya Web Diver. Iya kan tahu. Kayaknya set tukeran aja gue aja. Karena masih lebih nyambung kan. Iya. Itu tahun 2001, Naruto 2002. Oh, lu nonton di mana? Di Space Tune. Ada ya? Ada, itu pokoknya ceritanya tentang dunia tuh ada bisa masuk ke internet. Abis itu kayak lu kayak jadi apa namanya, masuk gitu ke dunia internet. Oh, Sword Art Online. Bukan, ya, bukan, tapi mirip. Abis itu kayak tiba-tiba dihack, ada program virus-virus gitu yang bikin kalau misal lu nggak bisa keluar, kalau lu jadi stuck di internet gitu. Terus karakter utamanya, terus ada kayak antivirusnya gitu kan. Tapi antivirus itu bentuknya kayak Knight gitu, kayak Transformer gitu loh. Terus tapi semua Knight-nya itu kena virus juga jadi jahat, cuman satu yang masih bertahan. Masih apa lagi ceritanya? Tapi karena soulnya udah lemah, dia butuh seseorang gitu ya. Itulah ketemu protagonis yang berhasil keluar, tapi adanya stuck di dunia internet. Akhirnya demi menyelamatkan internet dan adenya, mereka team up. Nama robotnya Gladion. Taruh sini gambarnya ya. Itu dia yang gua Apa nama tadi? Web Diver. Itu adalah membuat lu cinta sama gua jadi kayak tertarik kayak wah, iya, dunia apa kartun Jepang ini menarik nih. Menarik, gila. Baru explore apa gimana? Baru kan gue belum tahu internet kan. Gue jadi masih dari TV nih. Baru gue jadi lebih sering nonton Space Tune daripada TV-TV lain kan. Barulah gue ketemu apa namanya, anime Kuro, apa ya namanya? Lu tau gak sih Kuro? Anime Kuro? Yang robot ya? Iya, cyborg kucing. Aku tahu tuh. Yang pakai Gatling gun tuh. Tahu. Itu gue suka banget tuh mainnya tuh. Kayak kalau lu gak nyebut gue lupa namanya dah. Gue liat gambar gue inget pasti, tapi gue inget juga kayak iya. Namanya Kuro ya? Kuro. Iya. Baru gue juga suka nonton Ninja Hattori sama suka nonton, aduh gue lupa lagi namanya, yang tentang lebah. Hachi, anak sebatang kara. Baru di tahun setelah 2003-2004 waktu gue udah SD agak kelas
mulai SD-an, muncullah di Global TV Naruto. Jatuh cinta lah gue sama Naruto langsung. Iya. Sebagai anak masih bocah, ngelihat ada ninja yang bisa keluarin jurus. Ya, karena liat flashy banget kan, super jurus-jurus kan kayak api lah, angin, petir. Pokoknya kalau nggak salah tuh gue lagi nonton itu di tengah-tengah Chunin Exam. Itu lu baru mulai nonton? Baru mau nonton gue. Nggak dari episode pertama? Nggak bisa dari pertama. Gue dari episode pertama, gue inget. Gue nggak nonton dari episode pertama. Masih dia belum punya headband Naruto-nya. Iya. Tapi abis itu gue nonton episode pertama kan suka di rerun kan di Bukan rerun. ulang. Abis aja episode tadi sebenarnya dubbingnya terus mulai lagi dari awal. Iya. Jauh banget udah nyampe Shippuden, balik lagi tiba-tiba Naruto dimusuhi lagi. Masih kecil lagi. Lah gimana sih? Iya. Abis itu gue inget nih, kalau nggak salah 2007, 2008 sampai 2010. Ya. Itulah pokoknya di sekitar situ gue dikasih DVD. DVD, kaset nih. Kaset. CD. Sama paman gue kan katanya kamu kartun. Kartun, ya. Kartun. Ya udahlah. Di situ gue nonton One Piece. Oh, lu nonton One Piece bukan dari TV malah pertama? Bukan. Dari DVD itu. DVD pakai bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Subtitle Subtitle bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Inggris. Oh, iya. Ada Inggris tapi ada Indo gitu, kayak kadang ganti-ganti gitu loh. Iya. Itu pas Alabasta. Lah, dari Alabasta bukan dari Dari awal. Alabasta. Tengah tuh udah masuk Grand Line tuh, jauh. Gue karena suka, gue akhirnya cari DVD buat dari awal. Jadi cari-cari dari awal. Dari awal gue akhirnya nonton lagi dari awal. Itu gue dari situ, dan semenjak situ gue ikutin One Piece sama Naruto kan. Iya. Naruto tuh nggak salah di sekitar masih udah mau tamat. Cuman di Global TV lagi tahu kenapa nggak tamat-tamat gitu. Nggak ketemu Sasuke tuh kan lagi mau nyelamatin Sasuke tuh di situ. Nggak tamat-tamat tuh Sasuke di situ. Emang. Dari situ tuh One Piece tuh. Nah, di situ gue mulai explore lah beberapa anime-anime yang di luar dari situ. Dari website bajakan. Pastilah. Pasti kita gua punya uang untuk itu. gak ketemu dulu kan, belum ada juga. Belum ya. ada Crunchyroll gitu ya. Crunchyroll belum ada. Jadi kayak lu mau dapetin, kan dulu susah banget ya buat dapetin itu. Susah. Ha-ha. Kalau apa nggak ada internet tuh susah banget. Di situ gue anime pertama yang gue ketemu abis One Piece adalah Bleach. Iya. Bleach. Gimana ketemunya sama Bleach? Sama DVD, gue kan nyari kan anime-anime kan. Abis itu gue ketemu Bleach. Iya. Di internet berarti nih, ketemu di internet. Masih DVD. Iya. Masih DVD. Ketemu Bleach, gue nonton episode awal-awal Awal-awal tuh mana? ya masih waktu itulah Gimana? gue nggak, Ya awal-awal banyak. ya awal-awal waktu masih Ichigo masih anak SMA. Oh iya. Baru ketemu si cewek. Siapa? Gue nggak, Cewek lo di Iblis. rambutnya hitam, siapa sih Oh, namanya? iya. Tahu Rukia, kan? Rukia. Ruki, bener gak? Iya. Rukia. Baru kalau misalnya dibilang kalau misalnya dia itu Shinigami, ya kan? Iya. Ya kan, ya itulah gue abis itu, tapi gue nggak terlalu suka sama Bleach. Oh iya, nggak semasuk Naruto dan One Piece. Iya, karena di TV abis itu gue liat Dragon Ball Z. Nah, di Indosiar tuh kan? Iya, kan, Dragon Ball Z gue lihat, jadi gue lebih seru nonton itu. Oh. Gue pas banget gue nonton tuh waktu pertama kali Goku berubah jadi Super Saiyan 1 lawan Frieza. Wah, iya tuh. Seru tuh. Iya. Nggak Nggak nonton. Apalagi pakai dubbing Indo kan, kayak rasanya kayak gitu. iya, wah gila, itu gue suka banget. Gue juga jatuh cinta sama Dragon Ball yang Z. Entah kenapa gue nggak nonton yang pertama, yang awal-awal. Lalu sering di TV kan. Sering banget. Iya. Habis itu gue nonton lah beberapa shonen buat anime-anime kayak gitu kan. Gue juga nambah beberapa anime yang gue udah nggak inget lagi. Sampai gue sempet hiatus. Sama kayak gue berarti, sempat ada masanya kayak lu nggak ngikutin apa-apa kan? Tapi ada alasannya. Karena gue kan abis itu gue sama mantan gue waktu gue SMP disuruh lah gue nonton anime yang dia sangat suka. Dan gue bener-bener nggak suka banget sama animenya. Jadi kayak itu apa? Sabar dulu. Oh iya. Jadi pas gue nonton kayak anjir, sekarang anime udah kayak gini ya. Kan dulu kan gue kebiasaan sama anime action kan. Ya kan. Iya, dia kasih gue anime shoujo. Shoujo tuh kalau misalnya buat nggak tahu, shonen tuh buat teen, shoujo tuh buat lebih ke cewek ya kan. Powerman gitu. Iya, kayak yang cowok-cowok ganteng gitu-gitu loh.
Nah, gue dikasih nonton masuk nonton itu. Orange High School Club sama Black Butler. Tahu kan? Tahu. Dan Cek gua cek kerja. Dulu kayak seru nonton kalian ngobrol dah. Nah, dari situ gue sangat gak suka. Gue ngerti kenapa orang suka sama Orange High School Club. Itu salah satu shoujo yang paling terkenal. Oke. Tapi gue sangat gak suka sama Orange High School Club. Lu nonton itu karena disuruh sama cewek lu waktu itu? Iya, sama cewek gue di situ kan. Nonton Kapan tuh tuh? 2012. SMP. Iya, iya SMP. 2012 itu dua ditambah lagi gue baru nonton SAO nyampe 2013 nonton SAO kelar nih arc pertamanya nih di world pertamanya masuk ke Alfheim gue sangat nggak suka di arc keduanya terus gue udah pikir anime udah dead udah sangat drop Langsung di state gitu. iya karena gue udah nonton tiga langsung zong gitu gue suka SAO cuman abis itu setelah dia masuk Anchor tuh gue sangat masuk Alfheim tuh gue udah sangat gak suka. Lanjut nih, gue abis itu di masa hiatus gue sampai gue SMA akhir, ya itu gue tetap gue nontonnya antara sitcom, gue nonton TV show barat, gue nonton How I Met Your Mother, Friends gitu-gitu loh, Breaking Bad gue nonton, Bagus tuh. dan tapi gue tetap nonton, gue masih jadi kita mundur dikit, gue juga suka sesuatu yang di selain anime tuh gue suka tokusatsu. Apa? Tokusatsu. Tokusatsu apa? Tokusatsu tuh live actionnya buat Itu film genre? Jepang. Itu genre. Oke. Lo tahu nih, Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai. Itu tokusatsu tuh namanya. Tokusatsu. Ultraman seru banget. Nah, Itu itu gue dari dulu suka. Gue suka banget. Nge-refresh memori gue lagi nih. Jadi gue waktu itu dulu tokusatsu tahunya kan Ultraman doang nih yang Iya. Jepang. Tapi abis itu gue nonton dubbingnya Kamen Rider sama Power Ranger. Jadi dulu namanya kan Super Sentai sama Kamen Rider apa? Teman di dubbing di Amerika jadi dibikin show baru namanya Power Ranger. Aslinya Super Sentai. Oh iya. Iya. Jadi beda sebenarnya mereka. Sebenarnya itu dari situ. Berbobot banget podcast kita ini. Makanya kalau lihat tuh mereka tuh beli footage actionnya Jepang baru yang kalau nggak pakai topeng tuh pakai Jadi soalnya buangannya pakai yang lain gitu. Iya. Pakai yang bule-bule. Pakai syutingin yang bule. Tapi kalau udah action tuh pakai footage Jepang. Sampah. Anjing. Untuk beberapa tahun ada beneran works kayak beneran Iya. bagus. Mereka beneran rapi bikinnya. Seamless gitu ya, enggak Seamless. gitu ya. Itu dibeli itu ya berarti. Dibeli. Nah, makanya namanya Jadi Power Power Rangers. Nah, karena setelah gue berhenti nonton anime, gue nonton lagi tokusatsu. Gue nonton Kamen Rider sama Super Sentai tuh. Gue ikutin tuh hampir semua Super Sentai tuh. Itu berarti zaman SD nggak sih? SMP. SMP ya? Oh. SMP. Udah, itu di hari gue nggak nonton anime, gue nonton Super Sentai tuh nonton Kamen Rider. Kadang-kadang. Oh, iya, Kamen Rider tuh. Jadi gue nonton. Gue punya mainan banyak gue. Yang apa yang naga tuh? Ryuki. Apa kalau lo Dragon Knight tuh kalau lo yang bahasa Inggris ya? Iya. Gue punya mainannya banyak, gue punya yang itu, yang naga kan naga kan jadi motor kan. Iya. Gue punya naga bisa jadi motor, bro. Iya. Gue punya yang kapak tuh yang macan putih. Tahu. Wah, gue suka banget itu anjing. Ya. Kartu-kartunya juga ada di rumah. Kan itu yang insert kartu kan. Lu masih ada? Masih ada kartunya, tapi ya udah jelek kondisinya. Ya, kayak mau dong. Ya, ambil aja. Ya, so anyway. Masih ada. Iya. Abis itu gue akhirnya udah nggak suka anime lagi sampai gue di 2017 atau 2016 akhir sama pacar gue lagi beda pacar. Berarti pacarnya baik banget ya btw. Ya. Disuruh lah nonton anime yang judulnya Kimi no Na wa. Gue kayak aduh, gue bilang aku mager banget nonton anime lagi gitu kan, males lah nonton anime ngapain sih gitu kan. Terus kayak udah nggak apa-apa nonton, katanya bagus gitu kan. Terus, ini direkturnya sama kayak yang bikin 5 cm per second katanya gitu kan. Itu dulu anime yang gue nonton juga bagus. Oh ya udah karena sama ya udahlah gue nonton, dan itu meng-trigger gue buat suka lagi sama anime lagi. Comeback lagi lu. Tapi ini of course gue masih nonton One Piece sama Naruto, tapi selain itu gue nggak nonton lagi ya. Iya. Ini buat nge-state aja, gue tetap nonton One Piece sama Naruto. Jadi kayak cuma nggak ekspor lagi aja gitu kan. Iya. Udah ngikutin yang udah terlanjur suka kemarin, ngikutin. Iya, gue nonton Kimi no Na wa abis itu kayak, wah anjir, kemana aja gue anime bisa sebagus ini. Barulah abis itu gue nonton lagi anime. Gitu.
Gue nonton Sampai sekarang ini. Sampai sekarang akhirnya gue nonton. Berarti lu diajak itu tuh SMP berarti ya? SMA. Sampai SMA, kuliah, sampai sekarang lulus kuliah masih. Masih, habis itu Belum gue ada hiatus-hiatusnya. belum ada hiatus-hiatusnya, dan sekarang gue jadi masih lebih explore lagi, dan gue masih udah banyak lah gue nonton anime gara-gara Kimi no Na wa. Kalau menyelam sangat dalam lah itu lah ya. Iya, bahkan sampai gue baca manganya dan segala macam gitu. Iya. Ntar balik dikit deh. Tadi kan lu reverse ingatan gue soalnya, jadi gue pengen balik lagi. Balik ke masa-masa anime kita SD gitu. Ya gue juga nonton tuh Ultraman apa namanya tadi bilang genrenya? Tokusatsu. Iya. Itu wah bagus banget. Lu nonton Ultraman apa aja inget gitu? Gue nonton 3 Ultraman 3, Cosmos, Gaia. Oh, Ultraman 3 maksudnya. Iya, Ultraman 3 kan yang pertama. Namanya Ultraman 3. Enggak, gue tahu itu jokes. Ultraman 3 terus Gaia, Gaia, Cosmos, Nexus. 4 tuh gue nonton. Gue juga lagi, sama lagi. Gue paling suka Cosmos dulu. Wah, Cosmos bagus banget anjing. Cosmos. Gua sampai apa gerakannya dia pas mau berubah kan dia berubah 2 kali kan. Coba dong. Coba dong. gitu kan. Coba dong. Gak hafal udah lupa dulu. Dulu gua hafal, sekarang udah lupa. Ya, aman. Dan gua gak mempermalukan gue. Berubah gitu kan. Gitu anjing. Kagak dia selalu Cosmos. Ya Cosmos aja. Yang bilang berubah siapa? Gak ada yang belum berubah. Ada. Henshin Kamen Rider kan, Henshin gitu. Soal Ultraman juga ada bilang Henshin tau. Iya enggak. Tapi dia lebih sering teriakin nama Ultraman-nya. Dulu banyak banget tuh kan dulu kayak lumayan cepet nyari tahu gitu di video lain gitu. Ultraman First gitu loh. Kayak Ultraman Taro, Ultraman Gaia tuh yang di sini masih naruh berubahnya terus ini. Terus ada temennya Agul kan yang biru kan, ungu biru kan. Ih, keren banget itu. Oh, suka banget gue. Di video gue udah semua tuh Ultraman Gaia BTW, dari awal sampai tamat. Iya. Beneran ada semua gue beli terus. Lu nonton gak ntar? Kan ada film Shin Ultraman. Nah, pasti pengen nonton sih. Itu ya, kayak nostalgia lah. Ultraman tapi kayak budgetnya lebih tinggi gitu loh. Tapi karena budget yang agak rendah itu yang bikin Enggak, tetap pakai kostum mereka, cuman kayak budgetnya buat layar lebar. Iya, tapi dulu ada ini juga kayak mereka ada the movie-nya gitu, mereka kayak crossover gitu bertiga bareng. Itu apa aja ya? Tar gue lupa nih Ultraman-nya. Ya ada 3. Ada Ultraman apa lagi ya? Dyna. Gitu tau Dyna tau kan? Dyna. Sama Cosmos kayak itu bertiga. Oh, itu seru banget anjing. Itu movie keren banget, men. Iya. Pokoknya lawan monsternya gede terus monster kayak mecah 3 gitu. Jadi mereka perang ada yang di laut, ada di darat, ada di luar angkasa. Nah, gue suka Tokusatsu kayak gitu karena mereka tuh mereka punya legacy kayak kalau di Kamen Rider sama di Super Sentai tuh misalnya tim yang tahun ini sama tim tahun lalu pasti crossover. Iya. Terus kayak tiap 5 tahun tuh ada anniversary kayak mereka tuh bareng-bareng gitu loh. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Sama Power Ranger juga ada kan? Power Ada. yang barat lah. Pasti banyak banget kayak ya Power Ranger ini kan Power Ranger banyak banget ya. Ada yang Power Ranger, ada yang SPD, ada yang ninja juga, gimmick-gimmick itu banyak macam-macam. Ya, tiap mereka suka gimmick, suka collab. Ya. Nah, gue suka banget waktu movie. Gue semua movie-nya Super Sentai udah nonton. Semua movie-nya gue udah nonton. Emang Tapi kalau semua seriesnya gue nggak nonton. Gue nggak semua series gue nonton. Itu nonton tadi malah pas SMP ya? Nonton Ultraman, Kamen Rider gitu-gitu ya? Ya kalau Ultraman dari dulu, cuman Kamen Rider sama Super Sentai ya dari waktu SMP. Gue kejar tuh semua yang gue suka tuh. Tapi gue dari SD. Pertama pasti dari TV. Gue selalu dari TV sih pengaruhnya kayak. Iya sih. Dari Indosiar tuh pagi-pagi tuh. Biasanya Indosiar pagi-pagi tuh kalau nggak Ultraman dulu, kalau nggak Power Ranger dulu aja. Itu dulu pagi-pagi baru Dragon Ball segala macam gitu-gitu kan. Sama Space Tune juga nih. Zoids kan nggak lu Zoids? Zoids inget nih. Wah, Zoids keren banget, bro. Nah. Dulu gue tuh inget, kan siang-siang gue inget kayak jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Gue disuruh tidur siang, gue gak tau kenapa anak kecil disuruh tidur siang terus aja. Apa ngantuk loh. Hei, buat orang tua, kami mau nonton Zoids bangsat. Kenapa disuruh tidur siang? Gue selalu tidur siang terus ditungguin sama orang tua gue di kamar gitu kan. Orang tua gue ketiduran juga, gue pura-pura tidur, bangun, cabut, nonton Zoids anjing. Wah, seru banget. Zoids itu kan ada beberapa generasi juga kan? Iya. Beda-beda. Itu lah yang seru. Gue udah lupa ceritanya, udah lupa banget. Tapi tuh ngeliat robot-robot itu tuh secara visual tuh memanjakan banget buat anak kecil sih. Gak tau apa ya. Oh, ngomong robot gue baru inget lagi. Iya, ada di masa hiatus gue ada nonton Gundam lagi. Gue nonton Gundam. Nonton Gundam. Itu doang sih anime yang gue nonton. Yang kayak gue nyari. Nah, nyari tahu di internet gitu, nonton lagi, explore lagi gitu. Gundam juga banyak banget kan. Karena kan gue dulu suka tuh liat robot kan. Iya. Dari Power Ranger dong tahu. Dari Power Ranger ada robot. Gitu ya? Iya, tiba-tiba kelihatan ada robot gede bisa punya sayap. Anjing keren banget ya. Apalagi kalau mereka Zords-nya itu gabung-gabung itu momen yang paling gue tunggu biasanya kalau setiap episode. Kan biasanya kan nonton
kecil-kecil lagi tuh kan. Terus musuh kayak yang musuh kayak jadi gede apa manggil apa? Terus kayak manggil keluar robot-robot. Nah, itu dia, Bro. Digabung. Pertama Itu. ngelawan dikalah dulu baru digabung. Itu seru banget loh. Padahal sebenarnya plotnya Ultraman Top Ranger itu sama terus setiap episode. Tapi kita suka aja nontonnya. Selalu kan nih, gue hafal nih pokoknya. Kehidupan biasa di Jepang. Tiba-tiba ada monster. Habis itu tim kan selalu ada kayak timnya gitu ya. Iya, comment center gitu. Ya, kayak nyelidikin. Wah, ada monster. Terus akhirnya monsternya keluar. Habis itu pasti pokoknya tim-timnya itu selalu mencoba menyelesaikan sendiri kan. Pakai pesawat-pesawat kayak cu. Terus ada yang satu yang orang Ultraman kan nyamar kan jadinya kan, maksudnya enggak ada yang tahu kan. Terus pesawatnya jatuh gitu kan. Di mana kamu? Kamu jatuh. Sampai di hutan-hutan gitu. Terus kan bisa berdua kan satu kapal kan, satu pesawat kan. Yang jadi Ultraman masih sadar, temannya pingsan pasti. Bangun. Wah. Selalu gitu anjing. Selalu tiba-tiba pingsan temennya, terus dia berubah jadi Ultraman. Habis itu kalahin. Biasa kayak menang, kalah. Tidung. Busuk kayak, ayo kamu bisa Ultraman, gini. Laser menang. Terus cabut. Udah, ini dibagi selamanya. Sampai kayak episode berikutnya. Episode berikutnya hancur lagi Jepang. Jepang tuh budgetnya habis tau buat gara-gara monster sama Ultraman berantem di kotanya ini. Iya, kasihan tahu tiap kali ada mecha battle pasti selalu kayak hancur gitu loh. Gedung-gedungnya tuh roboh meledak terus kayak orangnya evakuasi. Itu mereka udah ngelawatin banyak ya. Iya, apalagi udah tough banget. Ketemu Ultraman, tiba-tiba ada Godzilla gitu kan. Godzilla, kaiju shit sih. Kaiju di pas. Kayak, Kita balik ke anime kali ya. Iya. Kayak agak belok tadi ya. Iya. Ya anime tuh mempengaruhi banget ke hidup lu. Banget. In real life ya, maksudnya kayak lu jadi suka beli sesuatu tentang animenya atau ya lu mempelajari mungkin kalau lebih dalam ngambil nilai-nilainya ke hidup lu gitu-gitu. Dari kecil ya. Kayaknya kalau dulu kalau misalnya gue yang masih kecil dan naif itu, gue ngambil personality karakter itu ke gue deh. Wah, betul. Iya kan? Betul. Lu jadi nggak mau menyerah kan gara-gara Naruto kan? Iya, Lu pengen kan Naruto? Iya. Atau lu mungkin jadi imo gitu kayak Sasuke kan? Gue pengen bunuh seseorang. Anjing. Keren banget kan? Lu tuh keren banget kan? Terus rambut gondrong kayak belah tengah gitu kayak lu ganteng banget kan? Semuanya akan demi pertemanan gitu kan? Iya. Lu kayak enggak, gue gak akan menyerah. Gitu. Iya. Anime protagonis gitu kan lu? Iya. Tapi kalau itu kan kayaknya ya dalamnya gitu lah. Cuman kalau ada gak sih kayak lu jadi beli sesuatu gitu? Atau kalau gue ada. Kalau kalian ingat nonton anime Idaten Jam yang balapan sepeda tuh, tau nggak lu? Tahu nggak lu? Tahu kayaknya tahu sih. Okay. Baju kuning bukan? Kuning apa merah sih? Merah. Oh, beda berarti. Kayak motornya Flame Chaser namanya. Kayak itu BMX ya? Sepeda BMX ya? Apa sih? Bukan ya? Sepeda gunung gitu. Ada ujungnya kayak gitu. Iya, terus depannya tuh selalu ada emblem-emblemnya gitu kan tiap sepeda kan. Terus tiap sepeda tuh punya kekuatannya beda-beda. Ada yang bisa terbang, ada bisa rapi gitu. Gue langsung beli sepeda, langsung minta sepeda gue. Terus karena kasar kan emblem-emblemnya itu kan ngasih kekuatan kan. Gue bikin sendiri emblemnya bro. HVS gue gambar gitu. Gue tempel terus kayak anjing. Loncat, jatuh. Kayak gitu-gitu. Itu tuh mempengaruhi hal kecil kayak itu lah. Kayak Naruto gue juga sampai beli nyari keliling-keliling loh, nyari ke kepala aja. Susah banget dulu nyarinya ini. Iya, susah banget. Sama kunai-kunaian gitu. Punya gue. Lu dulu percaya nggak kalau lu punya cakra? Percaya gue bener-bener gue pernah meluangkan waktu ya dalam hari gue kayak bener-bener ngisi cakra gitu. Gue latihan rasain kan gue. Latihan gue isi balon kan ya. Isi balon. Nonton tuh belajar kan? Iya, gue begini gue. Gak pecah. Akhirnya gue giniin biar pecah. gue pakai pecah ya. Wah, bisa nih kayaknya tinggal belajar lagi. Habis itu ya, termakan fantasi lah. Tai sama banget. Gue sampai apal, gue gerakan sign ininya, jurus-jurusnya tuh gue apal. Coba dulu. Dulu apal. Yakin dulu. Gue inget kayak Chidori gue inget gampang gitu. Iya. Gini. Ada gini. Keluar. Tapi kalau mau cedera lu mesti punya saringan, soalnya itu kencang banget. Ya, dia bisa narik cakranya kencang kan? Bukan, karena gerakannya kencang, lu mata biasa nggak bisa comprehend gitu loh, lu geraknya cepet. Kalau saringan kan bisa gerak cepet kan? Gitu. Sarada kenapa bisa Chidori? Dia punya saringan. Oh iya. Fuck, dia tuh Ciha loh, jadi pertama nyokapnya lupa nggak jelas.
Mentang-mentang nyokapnya nggak jelas bukan berarti dia bukan Uchiha. Lupa. Tapi pakai kacamata. Payah banget anjing. Salah satu punya ocular jutsu paling kuat pakai kacamata sehari-hari. Sayang sekali ya, sayang. Potensial. Lu dulu Apalagi ya? ada anime yang notable gitu nggak? Kayak lu masih ingat sampai sekarang. Selain Selain yang mainstream. Selain Kita yang zaman-zaman dulu pasti. Ada ini lu dulu apa? ICL 21. Ah. Itu gua nonton itu gua pengen banget bisa main rugby. Lu kayak keren banget. Lu pengen nge-tackle orang ya? Pengen gua pengen bisa lari kenceng kan kayak si Sena itu kan. Gila, Dia kan gila, running ya. back ya gitu kan. Itu lari itu gak masuk akal bro, kenceng banget sampai nembus ininya apa sih bagian depannya itu frontnya. Tembus kenceng banget. Sama ini Law of Wacky. Wow. Itu OG bro. Yoi. Yes, OG itu keren banget. Dia ngerubah karena power sistemnya gitu kan, dia ngerubah apa jadi apa gitu. Iya, iya, Itu iya, tuh iya. menarik banget power sistem zaman dulu. Iya. Itu tuh ternyata cuma dikit, itu cuma kayak 50-an episode. 50 dulu dikit ya? Dulu karena dulu Iya, dulu dulu. panjang. Iya dulu. Kalau saya kok cuma 50 episode karena udah nonton One Piece sampai seribuan kan. Soalnya kan tiap sehari satu gitu kan. Apa per minggu ya dulu ya? Per minggu sih. Per minggu kan malah dikasih lama. Wah itu keren banget dulu. Itu nggak bakal lupa gua, bagus. Sama apa ya? Samurai Seven juga ada tuh dulu tuh. Itu juga bagus tuh. Kayak ada nggak yang kayak lu sampai lu terapin gitu sampai sekarang, apa kayak tadi kan Wah. BMX itu, lu sampai sekarang tuh jadi suka banget sepedaan gitu? Atau kayak merch sesuatu gitu ada nggak? Maksudnya nilai hidup secara personal kayak gue deh. Gue kan Iya, iya. gue dulu suka banget Mini 4 WD. Tamiya. Let's go and run kan. Iya. Tamiya tuh buat orang yang nggak tahu Tamiya. Dengan Nah, terus akhirnya kita akan pernah udah copyright. Oh iya. Oke, gue sudah pelan. Digerak. Terus abis itu sampai gue kayak ikut ngerakit Tamiya sama saudara gue. Yeah. Gue ikut kompetisi. Oh gila, gue dulu di daerah gue paling jago kayaknya sih ya, seingat gue. Iya. Dulu gue pernah punya sih, tapi gue nggak rakit gitu. Beli. Yang udah yang Maksudnya ya gue nyari part-part aja, nggak rakit dari nol. ya gue sampai kayak beli dinamo sendiri. Iya. Gitu lah, terus kayak olinya beda, minyaknya, Cing. gearnya gitu kan. Terus sekarang masih suka bahkan. Masih, cuman udah nggak segitunya lagi sih. Masih gitunya lagi. Iya, komunitas pada masih hidup loh di. Masih banyak kok. Masih suka di Gini Serpong tuh. Iya. Masih suka tiap hari Minggu kan suka. Iya, tiap hari Minggu Rame gitu. tuh, rame terus tiap hari Kita di Minggu. Mangga 2 tuh ada tuh. Ya, lo gitu juga ada. Ada tracknya. Biasanya sebelahan sama Arsi gitu ya. Marsi betul. Ah. Kayak setipe, kayak mereka tuh setipe kan. Dan Gundam sih, gue jadi suka ngerakit Gundam gara-gara gue nonton Gundam. Memang tujuan utamanya sih animenya buat lu bisa beli Gundamnya. Iya, sih lu punya satu Gundam gitu ya. Iya, Masih pengen punya. ngerakitnya gitu kan seru. Walaupun text time tapi menyenangkan ya. Iya, seru. Justru serunya itu karena Oh, ngebikinnya, iya. karena mereka tuh ngedesain tuh biar bikinnya enjoyable gitu loh. Orang Iya, tinggal snap gitu, and fade gitu. Cek terus nyari tahu nyari buat. Ada manualnya juga kan. Terus pas udah jadi tuh kayak, wah ini satisfying banget pasti kan. gue yang bikin gitu kan. Terus lu pajang gitu ya. Keren banget ya. Terus lu pose-pose gitu. Iya, soalnya bisa di entah terbang, entah nembak, entah Iya, apa kan. iya lu ikutin pose kayak di ikonik di animenya gitu kan, rasa gitu. itu esensinya. Gue jadi suka. Gue nggak ada sih, gue nonton Gundam ya dulu. Ya gue nonton aja sih. Apa? Tahu? Iya, apa? Gundam yang mana? Gue juga dulu, gue kagak inget juga. Gue inget tuh karena sepotong-sepotong. Hmm. Nah, gue tuh pada masa itu tuh lebih banyak inget kartun. Karena itu pada masa-masanya kan dua-duanya tuh muncul tuh. Dua-duanya lagi naik lah ke Indonesia lah. Kartun-kartun barat sama kartun-kartun Jepang. Tapi ya kartun-kartun barat ya macam apa sih? SpongeBob. SpongeBob sampai sekarang masih suka gue. Gue kadang nge-gym tuh suka pakai lagu SpongeBob kan. It's the best day. Enak banget bro, lagunya bro. Kayak gitu-gitu. Ben 10. Gue juga suka sih. Soalnya yang kayak Nickelodeon, Disney, Cartoon Network yang gitu-gitu. Itu kayak masa hiatus waktu SD. Nonton kartun barat. Sekali TV kabel masuk gitu loh. Ada nggak yang berkesan kalau dulu atau sekarang lah anime yang berkesan? Naruto sampai sekarang masih berkesan sih bro. Naruto sih. Masih ada di hati gue lah. Gak sempurna. Anime gak sempurna, Nggak cuman sempurna. Lo kalau yang di komen bilang Naruto jelek abis dia ngalahin abis Madara di bla 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 bla. Ya, benar. Bener. Benar. Tapi mau dengan segimana flow-nya itu nggak lumayan secara dalamnya lumayan nge-shape lah
Ya suka banyak nilai-nilainya keambil, belajar gitu. Ya. Selalu ada tempat di hati gue. Pokoknya sedih lah waktu Naruto tamat lah. Gue nggak tahu Boruto tuh apa sih, gue nggak tahu, pokoknya Naruto. Itu yang bikin gue sedih. Makanya gue secara gue tekankan Naruto ya, bukan Boruto ya. Naruto. Menurut gue Naruto udah tamat pokoknya. Naruto tamat di episode 500. Nagoya itu terus dia Iya. udah Tamat. Naruto nikah dah. Ya. Iya. Nah, gue nggak tahu tuh Naruto punya anak tuh. Nggak tahu. Kayaknya sih harusnya punya anak ya. Cuman nggak tahu, kayaknya open ending emang. Kita sebagai penonton persepsi sendiri, bro. Open ending. Ya kan kalau bisa udah nikah sama Hinata kan harusnya punya anak, harusnya. Iya. Iya kan, happy ending sih punya anak. Ngomongin Boruto tuh banyak tahu, banyak bakal panjang tuh. Iya, kayaknya nggak usah sih kayaknya ngomongin. Ya, intinya kita tahu kita nggak suka itu. Ya, itu aja ya. Iya, not a fan lah. Entar lo mau tahu alasannya ntar lah. Naruto sama One Piece lah yang ini gua. Paling berkesan ya. Lumayan pas sampai sekarang juga masih ngikutin gitu. Karena kayak rasanya itu lu tumbuh bersama itu loh. Itu kayak rasanya kayak lu punya sahabat, men. Iya. Naruto tuh kayak sahabat lu nih, teman deket lu. Lu tumbuh bareng, ya lu SD segala macam, dia belajar jurus baru, dia ujian Chunin lah. Akhirnya ntar dia Shippuden lah, tambah dewasa lah gitu. Kayak tumbuh dewasa bareng. Sama kayak nonton One Piece lah, lihat Luffy. Lu tuh kayak berani ikut perjalanannya bareng gitu kan? Iya. Kayak lu ikut adventure sama dia, lu kayak part of Straw Hats Crew gitu loh. Makanya kayak sebenarnya One Piece tuh orang-orang jangan yang paling seru tuh bukan ketemu One Piece-nya apa, tapi kayak kesananya itu gimana kan? Yeah. The journey kan, bukan The journey-nya itu loh kayak. Iya. Ya pertemanannya lah, persahabatannya lah, semuanya gitu. Ya menurut gue agak salah sih kalau orang bilang kayak One Piece itu bukan anime action yang bagus gitu ya, karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat tuh Adventure. itu bukan anime action, itu anime adventure. Petualangannya dan Kebetulan aja ada action. Iya, betul. Pasti kalau nggak ada actionnya bosan pasti. Karena mereka bajak laut makanya ada actionnya. Iya, jelas-jelas. Ya ada power systemnya apa segala macam pasti berantem. Itu yang sampai sekarang masih banget berkesan. Bahkan waktu SD kan, gue punya kucing, gue namain Luffy. Gue punya kucing namanya gue namain Luffy. Oh jadi itu asalnya. Iya, ingat kan lu Luffy? Iya. Itu namain dari situ. Sampai dia kucing gue meninggal waktu kita kuliah. Itu dari SD sampai kuliah loh. Gila. Berapa belas tahun lah. Ah. Itu salah satu bentuk kecintaan gue terhadap One Piece waktu itu. Iya. Itu sampai gitu, segitunya suka. Nyangka gak sih kayak One Piece kayak dari kecil tuh sekarang udah masuk saga terakhir gitu? Iya, kadang brotir semuanya sih, kadang kayak terharu, kadang kayak iya, cing, tumbuh bareng ini nih gitu. Lu bayangin pasti sekarang misalnya nonton film Red waktu itu ya. Datang tuh bukan anak-anak kecil, bro. Kayak umur 30 ya kan, kelahiran karena 90 pasti kan. Iya. Udah pada gede-gede dan masih setia itu loh. Iya, masih ngikutin gitu, masih seneng gitu lihat Luffy gomu-gomunoin orang gitu. Iya. Never gets old ya. Iya, never gets old, bro. Luffy being Luffy tuh. Iya. Kadang kayak datang ke pulau konflik, pasti tim Straw Hats kayak mecah-mecah gitu kan. Selalu gitu. Selalu kayak ada tim gitu kayak antara siapa? Sanji sama Chopper lah gitu. Zoro sama Robin sama siapa lah. Gitu. Terus Zoro tersesat, Chopper ngumpet begini. Luffy sama orang baru di pulaunya itu kadang gitu. Iya, kadang gitu. Selalu kayak gitu. Selalu menyenangkan tapi. Terus kayak ada plan apa, terus kayak pasti Luffy nonjok. Terus nonjok. Luffy nonjok. Ada plan. Lagi jelasin plannya, Luffy udah Udah mati. lompat gitu kan. Iya. Selalu gitu. Iya. Selalu akhirnya nge-liberate satu pulau gitu bebasin Iya. batu negaranya gitu. Tapi itu serunya. Iya, gue pengen banget, sampai sekarang gue pengen banget kayaknya berlayar di laut sama teman-teman tuh kayak seru banget. Walaupun gak seindah itu, gue yakin sih. Lu gak takut sama air? Takut. Kan gue cuma ngeliat itu doang ya, ngeliat seneng-senengnya doang. Gue pengen seneng-senengnya doang tapi gak mau ngerasain ntar datang angkatan laut gitu. Kayak gue gak bisa lawan kayak ditembak-tembakin gitu. Ditangkap gitu kan, masuk penjara kayak impel. Penjara di bawah laut gitu kan. Gak mau. Gue pengen seneng-senengnya doang, kayak hidup bebas. Kayak One Piece tuh ngasih hidup bebas tuh enak banget gitu. Sebagai pirate gitu. Walaupun mereka tuh bukan kayak pirate yang kasarnya tanda kutip jahat gitu kan. Iya. Rampok apa gimana. Jahat sih sebenarnya. Kalau kita lihat kan One Piece sebenarnya Straw Hats bukan hero kan sih? Bukan sih. Bahkan Luffy-nya aja udah state sendiri kan, dia enggak mau jadi kayak pahlawan. Iya. Bahkan dia bilang kan kayak waktu Alabasta kayak si Vivi bilang kayak, "Iya lu kita jangan ngebunuh bla 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 bla." Terus kayak Luffy bilang kayak, "Iya, kematian udah pasti enggak sih?" Tapi real banget dia. Iya. Real banget. Maksudnya enggak yang
olok-olok gitu, nggak embel-embel kayak jadi pahlawan, jadi menyelamatkan semua orang, nggak bisa gitu. Iya. Iya, dia kayak itu momennya yang Luffy nonjok Vivi kan. Iya, di alam masa itu. Udahlah bro, get real, gak mungkin Get real. perang tuh gak mungkin gak ada mati Iya, gitu udah. kan. Iya. Itu tuh ya gitulah. Setelah Kalau lu apa? apa? Yang paling Kan berkesan. gua tuh berkesan kan Naruto One Piece. Kayaknya itu adalah salah satunya ada AOT. Yes. Gua adalah tim AOT yang nunggu season 2 selama 4 tahun. Oh, karena dulu sempet lama Itu ya. kan 2013 tuh keluar tuh. 2013, habis itu Gua 2015 nonton. baru keluar lagi kan. 2017 baru 17 ya? keluar. 2017 kan? Berarti 2017. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Lu pada yang komplain di keluar AOT per minggu, nggak tahu rasanya nunggu 4 tahun gimana. Itu lama banget loh itu. Mungkin orang sekarang nggak nyadar kalau waktu itu dari zaman udah lama banget. AOT itu tahun depan tuh 10 tahun loh. Iya. Ah gitu karena mereka biar mereka pas 10 tahun tamatnya. Iya. Nggak sengaja ada break. Bener juga ya. Kayaknya emang deh. Mereka sengaja. Emang deh. Iya, tapi itu karena Kan, ya anyway, menurut gua kenapa AOT paling berkesan adalah sampai sekarang episode AOT adalah episode 1 paling bagus dari semua hal yang pernah gua nonton. betul. Bagus banget. Nggak secara pacing, secara perkenalan karakter dan secara tone itu Konfliknya, bakal dunianya, dijelasin kayak tahu. 10 menit pertama gitu langsung. Langsung tahu gimana Iya. apa luka-lukanya siapapun Iya. gitu. Bahkan kayak lu kalau ngomong kayak kalau nggak salah 2 menit pertama tuh langsung kayak apa namanya kemanusiaan diingat Diingatkan betapa kembali, gitu. betapa seramnya dunia di Muncul luar. kan apa siapa kalau Titan Titan segede gaban 60 meter gitu kan. Sementara lu anak kecil yang cuman Kecil. dilihat dari bawah gitu loh. Cuman ini ngeliatnya lu sambil digendongan di bola lari gitu kan. Iya. Gak ada itu Ya, itu gua setuju. itu berkesan banget bagi gua. Iya. Itu kan dari semua anime ya. Dari semua anime yang ngehook gue dari episode 1 udah awalnya doang. Oh iya? Gue masih nonton kayak 2 episode, 3 episode. Kayak One Piece pun gue gak langsung ngehook di episode pertama, gue jujur aja. Kayak berapa lama kan nonton di TV kan, jadi disuguhin aja gitu. Ya udah mulai ketemu, kalau di One Piece kan kayak ketemu Zoro tuh baru kayak menarik, oh bakal bikin kru nih, ntar krunya siapa lagi ya, rasa-perasaan dibangun di situ. Iya. Kalau waktu itu udah kebangunnya udah kayak wah chaos nih. Ya gue udah kenal waktu juga salah gak dari zaman dulu soalnya. Oh, ya. Jadi gitu. Lo nggak tahu tuh rasanya cliffhanger di ending season 1. Lu nunggu 4 tahun. Itu pasti painful banget. Iya. Parah. Tapi saking lamanya lu kayak sempat lupa gak sih kayak ada AOT gitu selama lu berjalan dengan itu? Lupa. Kan itu Kayak, gua ya udah nonton. itu di zaman-zaman terakhir tadi kan gua ngomong hiatus kan. Terus gua lupa. Iya. Besok kayak kita mau keluar AOT season 2. Oh iya. Iya, season 2 ya? Season 2 ya. Bahkan gua nontonnya setelah udah kelar gitu loh, nggak Iya, per iya. minggu gitu loh, karena gua Iya, baru iya. tahu gitu di 2017 kan AOT keluar. Tapi gue penasaran juga sih kenapa nggak sebesar itu ya AOT ya. Maksudnya nggak sebig itu, maksudnya kayak orang-orang mereka nggak sebanyak ngomongin. Kayak maksudnya AOT itu baru berpengaruh tuh pas masa-masa gue nonton itu nggak sih? Kapan lu nonton? Kuliah 2019 pandemi Karena efek pandemi kayaknya menurut gua. efek pandemi terus sosial Terus- media mungkin lebih ke ini kali ya. Sosial media lagi tinggi banget, terus kebetulan sih di 2020 itu ya. Ya. Season 4 part 1 ya? Iya. Ya. Di 2020 Masih sih tuh gagal pandemi pasti. anime tuh nggak terlalu banyak yang bagus. Pada masa itu ya. Iya, pada masa itu. Sementara AOT muncul nih season baru. Muncul season baru dan habis itu kayak time skip gitu loh. Iya, bener. Trailer bagus, trailer hype banget gitu kan rasanya Iya dulu. Iya, bener. Makanya muncullah jadi AOT jadi salah satu yang terbaik lagi. Tapi menurut gua salah statement lo yang kayak AOT nggak big. AOT itu sangat besar dulu. Belum besar ya? AOT Gue sangat, yang nggak punya wawasan ya teman-teman. Sorry. AOT sangat besar sampai di 2020 sempat turun di 2021 waktu manganya kelar. Tamat. Manganya tamat. Habis itu orang-orang pada kurang 2021. Orang-orang pada kurang suka sama endingnya, makanya part 2 sama final season part 2 itu susah banget ya namanya. Attack on Titan final season part 2 365 per 2 remastered gitu. Banyak banget, panjang banget ya. Nggak bisa habis. Part 2 tuh kurang nggak sehype part 1. Oh. Karena banyak yang nggak suka sama manganya, jadi banyak yang drop. Ya. Soalnya gue waktu itu kayak maksudnya kalau lihat kalau anime lain tuh di sosial media tuh besar banget. Cuman pada waktu itu gue nggak notice. Gak senotis itu lah di TikTok kayak Instagram kayak. Kalau kayak tiba-tiba semua orang nonton AOT gitu tiba-tiba pada masa itu. AOT itu adalah salah satu anime yang menembus
mainstream. Sebelum Iya. itu nomor 2 tapi anime kedua yang menurut gue yang bisa menembus. Hah? Karena yang nomor 1 adalah Apa? SAO. Iya. Sebesar itu loh SAO. Walaupun regardless season 2-nya. Cuma ada 1 season. Oh, gak diakuin. SAO 14 episode tamat. Nggak ada yang ngakuin. Enggak 20-an. Gak ada yang ngakuin. Sorry ya, SAO ya. Enggak ada. Ada Kirito. Apa tuh SAO Alicization? Itu Enggak nggak ada. Ya udah. Nggak ada. Kiri tuh enggak hilang ingatannya. Ya udah, anyway. Ya maksud gue kayak menurut gue SAO itu datang di waktu yang tepat. 2012, Oh, iya. masa-masa gaming udah mulai naik. Karena kebayang fantasinya kan lu main video game, lu kayak ngasih lihat nih fantasi lu bisa jadi kenyataan kayak gini gitu kan. Iya. Kayak gitu kan. Terus sampai kayak ini kayak udah fantasi video game terus kayak survival gitu kan, kalau lu kalah lu mati gitu. Iya. Itu seru banget dulu. Makanya Iya. SAO tuh bisa senaik itu. Dan sampai sekarang tuh banyak kok fanbase yang masih ngedukung AOT. AOT terus. Oh. SAO Segitu forgettable banget. mendukung SAO dan pada bilang kayak SAO tuh sangat bagus gitu kan. Bahkan kayak orang tetap nonton gitu sampai season sekarang gitu. Bahkan movie-nya ada nih. Tahu nggak sih ada movie baru? Sekarang SAO. mau keluar. Iya. Jadi movie-nya tuh cerita tentang movie 3 part. Iya. Trilogi gitu. Nah. Part 1 udah keluar tahun lalu. Eh. Itu ceritanya tentang Asunanya dari perspektif Asuna. Jadi Oh, balik ke ceritanya arc 1 Asuna. dari arc 1. Bukan Kirito lagi. Iya. Fungsinya. Jadi jadi di arc 1. Jadi mereka aja sadar kalau misalnya arc 1 tuh paling bagus. Mereka nyadar aku aja flop aja. Sampai balik lagi. Flop. Kita bagus yang pertama, kita bagusin lagi. Iya. Oh, mau keluar baru lagi ya? Baru Kapan nih? mau Tahun keluar. ini? Tahun ini. Sempat diundur kan harus awal tahun, baru di tahun Iya. ini. Oke. Selain AOT ada lagi yang pengaruhi lu? Wah, kalau Yang mempengaruhi tadi apa pertanyaan mempengaruhi lu kan bener kan? Apa ya yang berkesan gitu kan. Berkesan, berpengaruh hidup. Mungkin yang berkesan salah satu lagi kayak Apa tuh? One Punch Man. Oh iya, One Punch Man. Itu kayak salah satu anime yang setelah gue nonton Kimi no Na wa, akhirnya itu anime selanjutnya yang gue nonton. Iya. Itu bagus karena gue baru tahu anime bisa se-flashy itu. So far kan kalau gue kayak nonton kayak Dragon Ball walaupun se-flashy itu kan, powerful tapi kan banget gitu. mereka ada limited animation kan dari Dragon Ball Z kan. Yes. Kalau kayak Kalau OPM. kalau kayak Naruto gitu kan, Oke. mereka kan hand to hand kan yang bagus kan. One Punch Man gue pertama kali ngelihat anime seru itu dan sangat seru. Seru banget ya. Iya. The fact that kita punya karakter yang bisa ngalahin semua orang dalam satu kali tonjokan, tapi bikinnya nggak bosen. Itu amazing loh. Amazing. Itu Amazing loh. Dan premisnya tuh belum ada kebayang gitu. Belum Selalu kayak premis anime kan protagonisnya selalu lemah, terus kayak grinding so hard untuk nyampe Iya. atas. Selalu kayak gitu. Selalu kayak zero to hero kan. Hero to hero selalu. Kebanyakan kayak gitu. Tapi kayak ini the hero gitu. Nobody. Iya, the hero yang bahkan udah bosen dia bahkan sekarang nyari. Iya, nyari challenge. tantangan gitu. Challenge. Itu tuh. Dan seru. Itu yang amazing. Dan seru. Iya. Itu yang gue bikin kayak berkesan kayak oh berarti emang anime tuh seseru ini. Iya. Kayak maksudnya tuh luas gitu loh. Lu bisa bikin kayak apa aja. Boundariesnya tuh banyak. Banyak. Ada boundariesnya gitu. Abis Bisa, itu bisa. setelah itu kayak gue abis itu coba genre. Abis itu kayak gue semenjak Kimi no Na wa gue kira coba genre lain Drama. selain action-actionan. Gue coba lah yang Drama. pertama kali misteri. Gue nonton Death Note. Gue belum nonton Death tuh. Bukan yang masih. Wih, bagus tuh. Sebagus itu ya. Bagus. Ada 8 episode yang jelek tapi bagus sisanya. Berapa episode sih? Hah? Ada berapa episode? Berapa episode? Jelasin nggak sih? Yang gue baca apa nonton? Yang pertama. Nonton. Gue bisa nonton. Oke. Ya kalau lu mau bilang iya manga soalnya endingnya beda daripada animenya sama intinya sama endingnya sama. Dia sama. Cuman- Coba Netflix sih. Ya, maksudnya yang live action ya. Di westernized gitu ya. Ya, abis itu abis itu setelah misteri gue nonton drama gue nonton beberapa drama seperti Your Lie in April dan Anohana. Dan abis itu gue menonton yang gue coba dong yang kata yang kata trashy gue nonton tuh, gue coba nonton, gue nggak suka. Lu sendiri trashy. Iya. Dan akhirnya gue Nyoba. juga nonton yang kayak dengan waifu banyak waifunya. Hampir semua anime ada waifu masih. Iya, hampir semua anime ada waifu, betul. Tapi ada kan anime yang ngejual banget tuh waifunya gitu. Iya, memang itu selling point-nya tuh Selling waifu. point-nya tuh. Heeh. Anjing lah.
Buat banyak orang tuh Asuna tuh waifu. Iya, itu waifu. pada masa itu tuh waifu banget loh itu. Iya. Waifu material banget pada Waifu masanya. material kan itu waktu masanya kan. Iya. Bukan Hinata, Iya. bukan Ino, tapi Kelihatan tahu dari zaman nih gua waktu itu lihat kayaknya ya. Setelah gua udah nonton banyak anime, ada Iya. tuh zaman perwaifuan tuh. Yang tahun 90-an gua jamin dari Evangelion tuh antara Asuka atau Rei. Ya kan? Baru di zaman 2000-an tuh ada pasti yang nonton antara Sakura Ino Iya. atau Nami Robin Iya, betul. atau di Bleach siapa yang rambutnya oranye? Rangiku. Orihime. Ya Orihime juga Rangiku juga waifu Iya banget sih. soalnya. Ya itu. Tsumoto. Ya kok nggak Orihime. Baru Orihime sama ini sama Rukia. Pasti itu kan best girl Si awal lah. soalnya. Iya. baru di 2012 itu ada Asuna. Nah. Baru abis itu di 2015-2016 itu ada Zero Two Darling in the Franxx. Abis itu abis itu ada Rent a Girlfriend. Itu ada lagi iya, ya. ada Iya, lagi bener lagi. Chizuru sama Ruka. Itu bisa berantem tuh antara Chizuru, Ruka, Mami sama Sumi tuh berempat Iya, tuh. iya, iya. Baru abis itu di tahun 2019 ada Queen Essential Queen Tuples tuh 5 kembar 5. Oh jangan lupa di 2016 ada Rem sama Emilia. Iya, iya. Dan yang sekarang ada yang menurut gue best girl Mami Yor. adalah Hah? Bukan, adalah Oh, SL. Kitagawa Marin. Itu siapa? Dari My Dress Up Darling. Toko utamanya. Toko Oh. main girlnya. Dan itu apa menurut lu? Itu menurut gue best girl. sarang pada masa ini. Kayaknya all time deh. Sumpah. Oke. Menurut gue ya. Oke. Iya, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh kalian mau punya waifu siapa sebut aja siapa. Nggak apa-apa. Lo mau ayo kita perang guys. Mau punya waifunya Gama Bunta juga terserah ini. Gua udah capek ngurusin ini. Iya dan nggak apa nggak masalah sih. Jadi Gue menurut sampai sekarang best waifu itu. mari kita gak pak. Oke. Dan itu paling baru lagi kan. Karena apa yang lu lihat? Apa kualifikasi jadi best waifu itu apa? Yang- Selain cakep lah ya udah. Yang lah. menurut gua atau yang menurut general orang? Ya menurut general orang bisa dulu aja lah. Kayaknya menurut Biasanya kalau general orang tuh general gimana orang sih? cakep kan, cakep. Ya pasti cakep. Personalitinya tuh wife material. Oh, kayak Tahu kan, mami gitu ya. Nggak mami. Nggak mesti. Harus Oh, gimana? Cheerful gitu. cheerful, Oh, baik, supportive. sempurna banget kayaknya gitu ya. Iya. Kayak yang susah lu ketemu di dunia nyata gitu ya. Iya, hampir nggak mungkin gitu loh, kayak bisa menerima lu at your worst gitu loh. Karena nggak semua manusia sempurna kan. Iya. Gitu. Terus biasanya kebanyakan besar. Ya. Kebanyakan besar. Personality-nya. Hah? Personality-nya besar. Kadang ada yang kok nol personality. Ada ya? Ada. Ada waifu gitu. Jadi waifu karena besar. Anyway, iya. Ya, postur tentu saja postur kan. Ya. Dan Ada, kayak gitu-gitu. kebanyakan banyak juga kayak gara-gara di anime itu banyak fan service-nya. Oh, Fan service ya, itu kayak banget gitu. terlalu ngejual bagian-bagian gitulah ya kan di animenya. Itu biasanya itu, yang bikin itu secara general dari orang-orang waifu tuh kayak gitu. ya. Kalau dari lu sendiri? Kalau menurut gua tuh yang penting kayaknya anaknya seru kalau dia diajak ngobrol. Kalau misalnya Kalau diajak ngobrol, kan gak mungkin diajak ngobrol ya? ya Iya kan, Sid, ya? kan bisa aja anjir. Kagak. Enggak, bisa Live. kan lu kan nggak ituin. Kan lu nanya kan gimana kalau kan waifu itu kan sebuah Ya udah. Ada judge lah, tapi lucu lah. Lucu aja mungkin. Kalau diajak ngobrol kan ngomongnya sama karakter fiksi ya. iya kan kalau real life nggak kan makanya kan kalau real life kan nggak mungkin Iya, kan. iya, makanya. Kan kita Makanya kan waifu. makanya namanya waifu anjing. Iya, kalau nggak waifu doang kan jadi waifu beneran kan. Waifu anjing kalau asli. Ya udah. Terus apalagi selain diajak Ya, ngobrol? biasa cakep lucu sama yang Frekuensi. bisa deh. Kayaknya kayak seru kalau dia ngobrol kayaknya. Ya wis kayak gitu. Gua nggak perlu yang kayak postur badannya bagus dan itu besar gitu, nggak perlu. Kebetulan dia Marin kan. Marin iya tapi kebetulan. Kebetulan ya guys. Beneran tapi Iya. kebetulan besar. Jadi kita ngomongin apa sih sebelum ngomongin waifu anjing kita sampai kesini anjing. Anime. Iya, Yang anime. berkesan. Iya. Dan gimana maksudnya kayak lu nanya kan perjalanan gue kayak nonton anime apa aja. Iya. Kita terlalu off topic, nggak off topic juga sih, tapi terlalu dalam ngomongin waifu, gue mau balik tuh bingung. Balik ke topik utamanya tuh bingung gue. Tadi auto kan. Ya AOT gue nonton Death Note, gue nonton Iya Death Note, tadi terakhir Death Note. Death Note, habis itu gue nonton yang History. banyak waifunya, gue bisa gue nonton drama, kan. Code Geass, gue
Gurren Lagann. Wih, Gurren Lagann tuh seru tuh. Nonton lo? Beberapa doang, awal doang. Ya, Terus terus ya dapat klip-klip gitu kayak menarik. Itu- Banyak tau watchlist gue tuh banyak tapi nggak nonton. itu rusuh ya. Rusuh banget ya. Itu Karena kayak masif banget berantem kan. Definisi- Galactical apa segala macam. Iya, definisi dari high octane. High octane action ya. Wah. Iya. Ngebor alam semesta gitu kayak. Iya. Amazing banget kayaknya. Kayaknya lu gak bakal temuin itu di tontonan lain gitu kan. Iya. Makanya itu sih kayaknya buat anime dan sampai sekarang juga ya begitu gue jadi udah sih kayak nonton anime gue karena sekarang gue udah mulai agak banyak free time gue udah mulai nonton seasonal. Kan kalau dulu kan gue nyari kan yang udah tamat kan. Nah mulai dari tahun 2020 kayaknya gue udah nonton kayak seasonal, kayak tiap season ada aja yang gue nonton tiap season. Gitu. Sekarang kayak apa sih? Sekarang tuh yang paling naik Chainsaw Man. Baru keluar belum lama animenya ya. Yang buat fall nih. Pada kita syuting ini baru keluar. Iya, Chainsaw Man. Kita tayangnya udah agak lama lagi. Mungkin udah Chainsaw Man udah episode berapa ntar pas kita sini tayang. Spy Family yang part 2, yang season. core 2, Ya. bukan season, core 2. Ya. Habis itu Blue Lock, Iya, Blue Lock menarik. ada Bleach, final Oh iya, season terakhir Bleach. apa Thousand Years season Blood bukan War. season baru. Thousand Years Blood War di Hotstar. Iya. Habis itu ada Gue kayak promoin ya, bukan siapa-siapanya. Karena gue suka aja menarik. Gundam baru, iya, Mercury, Witch for Mercury. Yes. Habis itu ada Mob Psycho season 3. Mob Psycho tuh yang bikin sama One Punch Man, dia yang pertama Oke. awal-awalnya. Iya. Dan habis itu ada Oh remake. iya, gue tau mau Psycho, gue inget ya. Remake-nya. yang bulat gitu. Iya. Iya. Yang mukanya sama semua. Iya, itu. Habis itu ada remake dari anime dulu, Urusei Yatsura, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Itu sih salah satu yang kayaknya gue tertarik gitu. Iya. Lu inget nggak BTW nih? Kayak apa nilai yang lu ambil gitu dari anime gitu? Kayak yang selalu terapkan atau mungkin benar-benar kepake di real life lu gitu. Kan mau gimana pun walaupun sefiksi-fiksinya anime ya, itu tuh real menurut gua loh. Maksudnya kayak dampaknya tuh baru nyata gitu di dunia nyata. Makanya gua kadang sebel kayak orang-orang ngapain sih nih fiksi-fiksi gitu loh. Kayak lu memperjuangin fiksi-fiksi, enggak bro, dampaknya nyata gitu. Lalu udah nggak dampak nyatanya ke hidup lu kerasa gitu, kayak lu jadi lebih apa atau memvalue apa gitu. Kalau gue adalah gue gue sangat menghargai bilangnya gimana ya? Lu nge-value sesuatu, nge-value apa gitu. Iya, gue jadi sangat me-value hubungan antar orang. Iya. Gue Iya. jadi sangat suka membuat orang bahagia. Iya, benar. Karena daripada ngelihat orang yang lu suka itu ketawa, lebih enak kalau misalnya dia ketawa karena lu. Karena lu ngasih perasaan itu ke dia gitu ya. Dan gue juga kayak jadi tak gampang menyerah gitu loh, kayak masih bisa gitu. Iya. Bisa walaupun terdengar klise ya, tapi itu benar loh dampaknya. Iya. Benar. Ya, Iya. anime buat gue jadi kayak gak gampang menyerah gitu. Iya. Selalu mau berjuang gitu. Kan hero-nya kan selalu itu kan, selalu ada yang lebih jago lagi, terus belajar lagi, training hard lagi gitu terus kan. Iya. Iya. Ya gue bisa terapin kayak kalau misalnya lu kayak gagal gitu lu langsung Sama sih, iya. langsung nyerah gitu. Iya, benar. Emang tiba-tiba dikasih gitu kayak enggak kan, lo harus berjuang kan. Iya. Bahkan di anime aja yang udah sedewa itu pun harus berjuang gitu orangnya kan. Iya. Walaupun kayak katanya punya super power apa segala macam gitu. Masih belajar lagi gitu terus. Iya. Kalau lo apa? Sama, gue paling kerasa tuh friendship-nya itu loh. Kayak gue menilai pertemanan tuh lebih dalam sekarang, maksudnya kayak nggak sekedar kayak udah teman aja, kenal aja gitu loh. Kayak maksudnya memperjuangin teman gitu kan. Kayak entah berkorban buat teman kayak apa tuh lebih kerasa di gue sekarang. Ya dulu sih enggak ya, jujur kayak baru-baru belakangan lah merasa lah. Kayak ya berapa lama gitu lah kayak ternyata ya kepake di dunia nyata gitu loh nilai ini gitu. Bener. Kayak lu berjuang tuh sama temen tuh lebih bahagia dibanding lu berjuang sendiri gitu. Kan kalau lu naik ke puncak gunung sendiri kan sepi rasanya. Iya. Kan lu ke puncak gunung bareng teman-teman tuh yang seru, Bro. Yoi. Ada teman happy bareng gitu loh. Itu yang seru tuh. Iya. Iya, itu nilai itulah yang sampai sekarang tuh gue usahain, gue terapin terus gitu loh. Ya walaupun kadang ada luputnya, pasti punya ego kan kayak lagi pengen sendiri dulu apa gimana. Tapi kadang ngingetin gue lagi kayak ya lah gitu. Ada, kalau lu ngomong-ngomong tentang value, gue kayaknya baru dapat juga sih kayak dari anime yang gue akhirnya gue nonton. Gue pernah nonton. Iya, oke. Gue pernah nonton Evangelion baru-baru ini tamat, dan sampai yang rebuild juga yang baru-baru ini baru tamat tuh 2 tahun lalu kan. Kayak gue dapat value dari situ adalah life is sad and that's okay.
That's deep man. That's quite deep. Rasanya menurut gua yang gua dapat dari Evangelion tuh kayak gitu loh. Kayak nggak usah muluk-muluk bahagia hidup bahagia. Iya. Tapi ya hidup tuh Kadang sad man. Kadang lu jatuh jatuh iya. gitu. Apalagi Kita sakit gitu. kayak kalau jujur sih kayak lagi di umur kayak udah mau di mid 20s kan. Iya, quarter life mau menuju quarter life crisis. Ya kenapa sih pakai kalimat itu gitu. Ya kurang lebih gitu lah yang populer gitu kan. Populer kan. Iya, maksudnya kayak di umur udah mid 20s kan, dimana kayak lu yang katanya yang paling lonely kan di umur segitu kan. Ya. Di apa namanya period dimana setelah lu kuliah pas kerja tapi sebelum nikah. Itu kan Ya, kosong, sepi kan rasanya kan. Rasanya tuh kayak sepi sendiri. Iya, dan That's itu okay. gampang gitu. Itu gue dapat loh. Nah, itu nggak apa-apa dan bukan berarti lu gagal, bukan berarti apa-apa kan. Bukan Iya. berarti lu salah gimana. That's okay. That's okay. Jalanin aja gitu kan. Iya. Iya sih benar lagi. Sedip itu ya. Sama pengaruhi itu lah. Menurut gue semua pengaruh itu, kayak gue ngeliat karakter si Shinji dari yang pertama sampai sekarang tuh kayaknya itu yang gue dapat sih. Akhirnya dia bisa menerima diri dia sendiri dan segala macam. Yeah. Nonton Evangelion guys. Bagus itu. Nonton Evangelion. Iya itu bagus guys. Nonton guys. Temenin gue nonton lah. Gue tau banyak yang nonton juga. Pasti. Jadi gak mau nonton kok. Itu gue pasti nonton. Iya. Semenarik itu lah. Iya bahkan ya lu kayak lu One Piece ya yang populer deh kayak One Piece lu melihat karakter development aja lu bisa lu terapin juga nih. Karakter development sepanjang itu dewasa bareng mereka tuh gila. Itu gak ada harganya sih, priceless sih. Iya, kalau kita mau contoh One Piece kayak anjir lihat tuh si Luffy perjuangannya gimana dari yang bukan siapa-siapa sampai sekarang. Yang sekarang lah, nggak mau gue spoiler sih udah gimana sekarang kan. Sekuat apa? Baru mau gue tapi spoiler. Gue baru mau spoiler. Mau gue gituin. Tapi udah ngerem sendiri bagus. Yang udah sekuat apa, maksudnya udah sedewasa apa? Hasil apa dia? Iya. Berkembang. Gimana dia sama teman-temannya? Iya, kayak sih hebat banget sih. Dan dia sampai situ bukan sekedar kuat doang, dia emang memvalue pertemanan juga. Itu loh yang kayak dia tuh kuat bukan buat diri sendiri juga, buat rame-rame juga gitu loh. Iya, dan akhirnya tuh kayak lu bisa lihat kayak lu kalau misalnya baik dan lu respect orang-orang, pasti orang-orang bakal respect lu balik. Itu real lah itu. Kru dia tuh sangat kayaknya bakal rela mati demi dia. Rela mati demi dia. Sesetia itu, seloyal itu, bro. Iya. Karena Luffy pun juga melakukan hal yang sama. Dia juga rela bahkan sampai tumpah darah lihat di Whole Cake Island, bro. Dia dikeroyok berapa pasukan Big Mom buat Sanji. Ya kan? Apa dia enggak makan kan buat Sanji kan segala macam gitu. Ya maksudnya kayak itu kalau misalnya lu terapin kayak lu kalau misalnya respect dan lu baik sama orang, pasti balik lagi ke lu. Dia bakal balik lagi ke lu kok. Nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkin kayak Betul. Ya kan? Iya, kerasa aja kayak gitulah. Itu tuh real. Itu dampaknya real, teman-teman. Jadi anime itu bukan tontonan anak kecil aja ya. Iya. Walaupun ada sih anime buat anak kecil. Ada. Kita mau ngomongin? Nggak usah. Kayak ini momen yang tepat untuk kita menutup podcast ini. Iya nggak sih? Ya, boleh sih kalau gitu. Kita dapat pelajaran nih. Lagi-lagi podcast kita berbobot aja. Ada dagingnya. Wow. Amazing. Iya. Jadi balik lagi segmen kita di awal. Apa tahu? Wibu no life. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. Kayaknya Wibu tuh enggak no life. Orang anime ini ngasih kehidupan banyak ke kita. Orang-orang yang bilang Wibu no life tuh nggak pernah lihat Wibu bersosialisasi. Iya lagi. Wibu yang bersosialisasi di event itu live loh. Dan segala macam itu tuh lu nggak akan ngelihat passion sebesar itu dalam suatu hal. Iya. Kalau misal lu pernah ngobrol sama wibu, orang-orang yang lu bilang wibu, terus kayak lu tanya gitu animenya gimana, mereka bakal ceritain seberapa passionnya mereka tentang anime itu. Mau sejelek apapun anime itu, mau anime itu kayak SAO pun. Iya. Perasaan pribadi, guys. Ini real banget ini mana? Real banget. Enggak, tapi serius kayak lu lu bakal lihat kayak sebenarnya mereka tuh no life bukan no life mereka ya, karena nggak sama aja kayaknya interestnya. Kayak perbedaan jalan aja lah, perbedaan interest. Tapi kalau misalnya lu tanya gitu, lu duduk gitu sama mereka, tanyain kenapa lu suka anime ini, mereka pasti bakal jawab, ceritain dengan passionate gitu kenapa si karakter Kirito paling hebat gitu misalnya. Iya. Kayak ya lu terus kenapa sih? Ada masalah apa lu? Ya intinya gitulah ya, kita tutup aja. Gimana? Ya udah. Jadi best anime lu apa? Belum dong. Gak ada. Banyak itu next topic ya. Next topic ya. Oke, thank you ya. Say bye bye.